Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan memaparkan materi tentang penerapan turunan fungsi trigonometri khususnya untuk menentukan interval naik dan interval turun fungsi. Jadi sebagai pengantar misalnya saya punya sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Kemudian tas berpetaknya dan saya punya fungsi Y sama dengan misalnya sin X. Kita perbesar sedikit supaya lebih jelas kelihatan. Nah, kalau kita mencari turunan, kita tinggal ini fungsi f, berarti saya mau f aksen. Ini sudah dapat turunannya. Nah, kaitannya dengan interval naik dan interval turun tentang turunan. Perhatikan turunannya yang warna biru ya. Ini kan turunannya warna biru, fungsi aslinya adalah fungsi yang berwarna merah. Nah, ketika turunannya sama dengan 0, nilainya ya. Ini 0. Ini juga turunannya sama dengan 0. Di situ kan fungsinya mencapai maksimum atau fungsinya mencapai minimum. Jadi batas ini saya mau garis dulu supaya kelihatan batasnya ini. Jadi ketika turunannya 0, dia maksimum atau dia minimum. Fungsinya maksudnya ya. Nah, untuk menentukan interval naik atau interval turun, nah, interval naik dan interval turunnya, ini perhatikan batasnya ini. Nah, ketika turunannya bernilai positif, ini yang warna biru turunan ya. Sumbu X ini berarti di atasnya sumbu X positif untuk turunan, di bawah sumbu X itu turunannya bernilai negatif. Itu kan cara membaca grafiknya. Jadi sumbu X-nya saja diperhatikan, berarti kalau dia di atas itu positif nilainya, kalau dia di bawah itu negatif nilai dari turunannya. Makanya ini batasnya. Ini batas 0 sampai sini saja, sampai 9. Jadi kalau untuk 2pi-nya ada di sini ya. Ini kan grafik fungsi sinus 0 sampai 2pi sampai sini, ini 2v. 2v itu kan 6,28, berarti ini 6,28 sini. Coba kita taruh sini. Nah, 6,28. Itu untuk 2v ya. Berarti batasnya itu antara 0 sampai 2v itu ada ini juga. Nah, ini untuk interval atau selang dari 0 sampai 2v, ini 2v. Atau kita batasi lagi garisnya. Tidak apa-apa. Nah, ini yang warna merah ini batas 2pi. Jadi antara 0 sampai 2v itu ada dua yang membuat 0 turunannya. Nah, dari sini kan ada 3 selang. Ada selang 0 sampai A sampai B, dan B sampai C. Jadi ada 3 selang. Kalau ada 2 titik yang membuat 0, berarti nanti dapat 3 interval atau 3 selang. Jadi selalu tambah 1. Kalau 3 titik berarti nanti ada 4 selangnya atau intervalnya. Nah, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turunnya, perhatikan saja ini grafik yang di atas sumbu X untuk yang warna biru.
Ketika turunan positif, maka fungsinya ini naik atau turun. Ya, bisa kita cek nilainya. Kita gunakan titik seperti ini. Titik pada objek. Fungsi naik itu kan ketika X-nya besar, Y-nya juga ikut besar. Nah, perhatikan ini. Ini kan batas dari sini 0 sampai 0 sampai yang A ini ya. Ini yang nilai max-nya. Nah, ini naik atau turun? Perhatikan yang ini. Nah, ini fungsinya naik. Bisa juga dibantu dengan menggunakan garis singgung. Garis singgung antara titik D dengan grafik. Nah, ketika garisnya miring ke kanan, maka fungsinya naik. Kalau miring ke kiri, fungsinya turun. Jadi ketikan ini. Nah, interval 0 karena kita ambil nolnya saja. Sebenarnya ini kan masih positif sini ya. Makanya fungsinya masih miring ke kanan. Nah, ini masih miring ke kanan. Berarti fungsinya naik. Ketika dia sejajar dengan ini, yang A, titik A, maka garisnya ini tidak miring ke kiri, tidak juga miring ke kanan. Artinya dia mencapai maksimum. Dia tidak naik, dia juga tidak turun, berarti maksimum. Nah, ketika melewati A, ini batas, ini fungsinya turun sampai, ini kan negatif, A sampai B, negatif turunannya. Nah, ini turun. Nah, ketika melewati batas B, fungsinya kembali naik. Nah, itu maksudnya. Jadi, yang diperoleh dari sini, dari tampilan ini, jika fx naik, jadi fx itu naik pada interval turunannya positif. Jadi seperti ini. Kita hapus saja supaya tidak mengganggu penglihatan. Nah, dari sini kita bisa memperoleh yang pertama satu fx fx naik pada interval i. Jadi jika turunannya besar dari 0 pada interval tersebut. Jadi kalau fx naik jika turunannya besar 0 atau positif. Dan sebaliknya fx turun pada interval i jika f aksen x-nya kecil 0 pada interval tersebut. Jadi itu maksudnya tadi. Ini itu untuk memperlihatkan bahwa fungsi naik ketika turunannya positif dan fungsi turun ketika turunannya negatif. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya.
Langsung saja ini. Misalnya ketika saya punya soal seperti ini, contoh, tentukan interval di mana kurva fx sama dengan sin 2x kurang 4 naik dan di mana kurva tersebut turun pada interval 0 sampai 2pi. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Nah, tentu yang pertama kita kalau mau jawab soalnya, kita tentukan dulu fx-nya. Fx-nya ini ya. Berarti fx sama dengan sin 2x kurang 4. Selanjutnya karena kita butuh turunan, maka cari turunannya. F aksen x sama dengan turunannya sin cos. Turunannya dalam kurung, turunan 2x kurang 4 adalah 2. Berarti saya tulis 2-nya saja di sini ya. Jadi turunannya sin itu cos ini, kemudian turunannya 2x kurang 4 itu 2. Maka 2 kali cos 2x kurang 4. Nah, untuk menentukan tadi intervalnya saya beri batas yang nolnya. Berarti kita cari pembuat 0 dari ini, turunan. F aksen X sama dengan 0, maka 2 cos 2x kurang 4 sama dengan 0. Berarti didapat cos 2x kurang 4 sama dengan, ini kan 0 langsung saja, atau saya tulis seperti ini. Yang cos 0 berarti didapat cos 2x kurang 4 sama dengan cos nilainya 0 itu cos 90 atau cos pi per 2, karena di sini kita pakai batas v. Berarti menurut materi persamaan trigonometri didapat 2x kurang 4 sama dengan v per 2 tambah k kali 360. Untuk cos kita ambil plus dan minnya. Itu ya yang yang didapat di sini kita tulis atau atau 2x kurang 4 sama dengan min v per 2 ditambah k kali, oh ya bukan 360 ya, kita pakai 2v, sini 2v, sini 2v. Nah, selanjutnya kita cari nilai-nilai x yang memenuhi dari ini. Berarti kita dapat 2x sama dengan v per 2 tambah 4 tambah k kali 2v, atau 2x sama dengan min v per 2 ditambah 4 tambah k kali 2v. Selanjutnya kita dapat x sama dengan pi per 4 ditambah 2 tambah k kali v. Ini ya masing-masing dibagi 2 karena ini ada 2-nya. Atau x sama dengan min pi per 4 tambah 2 tambah k kali v. Jadi untuk k-nya langsung saja, untuk k-nya yang 0
Berarti kita kan begini, K sama dengan 0. Berarti kita dapat X sama dengan, kalau ini ganti 0 berarti dapat V per 4 tambah 2. Ini dapat X sama dengan 2 dikurang V per 4. Gitu ya. Saya tulis mimpi per 4 tambah 2 kan sama ini. Kalau ini 0. Selanjutnya untuk K-nya yang 1. Didapat X sama dengan, kalau K-nya 1 ini V. V tambah 2 tambah V per 4. Itu didapat V tambah V per 4 itu 5 per 4 V ya. Berarti 2 ditambah 5 per 4 V. Atau 2 ditambah 5 V per 4 kan sama nilainya. Nah, untuk yang ini dapat X sama dengan, kalau ini V dikurang V per 4, itu dapat 3 per 4. Karena 4 per 4. V ini kan 4 per 4 ya. 4 per 4 dikurang ini dapat 3 per 4. Sehingga didapat 2 ditambah 3 per 4 V. Kalau kita ambil V-nya 2, V-nya sorry, untuk K-nya 2, ini sudah 2 V, ini juga 2 V. Sementara kita selangnya cuma sampai 2 V saja. Berarti itu sudah melebihi, ya. Berarti kita punya 4 titik. Kita punya 4 titik ini. Nah, selanjutnya kita uji di selang ini yang mana duluan urutannya, yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Jadi kita bisa mengubah bilangan ini menjadi bilangan desimal biasa. Jadi ini bilangannya bisa kita ubah menjadi bilangan desimal. Pi per 4 itu kan kita bisa coba seperti ini. Saya tampilkan kalkulatornya. Misalnya ini pi per 4 tambah 2. Berarti kita tulis seperti ini. Pi bagi 4 tambah 2. Ini nilainya 2,785. Kita ambil 2 tempat desimal saja. 2,785 ya. Ini sama dengan 2,785. Untuk ini 2 tambah 5 per 4 V, 2 tambah dalam kurung 5 kali P dibagi 4 sama dengan 5,922 atau ini dapat 5,92. Selanjutnya yang ini 2 kurang V per 4. 2 kurang buka kurung V dibagi 4 tutup kurung 1,21. Dan terakhir 2 tambah 3 per 4 V, 2 ditambah buka kurung 3 kali Pi dibagi 4 sama dengan 4,356.
Nah, seperti ini kita sudah bisa mengurutkan pada garis bilangan. Itu kan kalau pertidaksamaan itu kan, ini pertidaksamaan ya, karena kita butuh f aksen besar 0 atau f aksen kecil 0, itu pertidaksamaan. Makanya kita menggunakan bantuan garis bilangan. Garis bilangannya itu kita buat seperti ini. Jadi ini garis bilangannya. Kemudian sini titik 0. Ini nolnya ya. Ini 2V atau 2V itu 6,28. Kita seperti ini saja dulu. Berarti yang paling kecil adalah 1,21. Berarti ini kita di sini dua dikurang pi per 4. Kemudian ada bilangan 2, ini. Berarti selanjutnya ini 4,2 ditambah 3 per 4 V. Kemudian terakhir 2 ditambah 5 per 4 V. Jadi ada 4 titik. Berarti kita ada di sini dapat 5 selang. Selang pertama 0 sampai ini. Selang kedua ini sampai sini. Jadi kalau saya punya titik A, B, C, D, E, F. Jadi ada 5 selang. Selang pertama A sampai B, kemudian B sampai C, C sampai D, D sampai E, dan E sampai F. Itu ada 5 selang. Selanjutnya kita uji di pertidaksamaan kan, kalau kita mau mencari selang mana yang positif atau negatif, kita ambil satu titik yang mewakili selang tersebut. Kita ambil selangnya 0 sampai 2 kurang ini, berarti ini kan kita bisa ambil angka 1 ya. Karena di sini 0 sampai 1 koma. Berarti di sini kita ambil nilai 1. Berarti yang mewakili selang A sampai B itu nanti X sama dengan 1. Gitu maksudnya. Kemudian antara 2 sampai ini kita bisa ambil X sama dengan 2 kurang 1 koma. Sini 2 koma, berarti angka 2 ada di sini yang mewakili. Berarti untuk selang ini X sama dengan 2. Kita uji. Sini sampai sini kita 2 koma sampai sini. 2 tambah 3 per 4. 3 per 4 pi itu tadi ini 4 koma sekian. Jadi antara 2 koma sampai 4 koma itu ada bilangan 3. X sama dengan 3. Angka 3 di sini ya. Ini antara ini sampai sini 2 koma sekian, 4 koma sekian. Berarti ada angka 3. 4 koma sampai 5 koma berarti ada angka 5. Tidak ada angka 4 di sini ya. Karena mulai 4 koma sekian sampai 5 koma sekian, berarti sini ada angka 5. X sama dengan 5. Kemudian antara ini sampai ini kita ada 5,9, berarti ada angka 6. X sama dengan 6 ya. Sini X sama dengan 6. Karena 2V itu 6,28. Oke, selanjutnya di garis bilangan ini kita tinggal menguji bilangan X sama dengan ini di turunan. Karena yang menentukan tadi ya, jika F aksen X besar 0, maka dia naik.
dan sebaliknya. Jika f aksen x kecil 0 maka dia turun. Maka ini disubstitusi di turunan. Ya, hapus dulu papan sininya. Ini untuk memperoleh titik-titik ini tadi ya. Ini untuk memperoleh titik pembuat nolnya. Supaya lebih bersih kita hapus dulu. Jadi selain dipermantap ininya juga mengingat kembali materi persamaan trigonometri. Jadi persamaan trigonometri sangat membantu. Jadi f aksen x-nya ini ya. Untuk x sama dengan 1 berarti kita kan begini. Untuk x sama dengan 1 maka f aksen 1 sama dengan 2 kali cos 2 kali 1 2 kurang 4. Jadi ini dapat 2 kali. Karena bukan sudut istimewa kita butuh bantuan kalkulator nantinya ya. Berarti x sama dengan 2 kita tulis f aksen 2. 2 kali cos 2 kali 2 4 kurang 4. Kalau ini bisa langsung ya. 2 cos 0. Cos 0 nilainya 1 kan? Berarti di sini pasti 2. 2 kali cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti 2 kali 1 2. Untuk x sama dengan 3. F aksen 3 sama dengan 2 kali cos 2 kali 3 6 kurang 4. Ini juga bukan sudut istimewa. 5 ini dapat F aksen 5 sama dengan 2 kali cos 5 kali 2 10 kurang 4. Bukan juga sudut istimewa. X sama dengan 6. F aksen 6 sama dengan 2 kali cos 2 kali 6 itu 12 kurang 4 sama dengan. Nah, kita butuh bantuan kalkulator atau tabel. Berarti ini 2 cos min 2. Berarti kita cari min 2-nya baru kita cos. Baru dikali 2. Ini dapat 1, sorry ada negatifnya. Cos min 2 0,99. Kemudian kali 2. Ini dapat 1,99. Oh ya, sebelum menghitungnya pastikan kalkulator ini karena ini tadi kita pakai radian. Ini radian ya. Karena V radian kita masih harus mengubah ini dari derajat menjadi radian. Nah, jadi ini masih satuan radian karena kita pakai V. Pengganti V-nya itu 3,14 tadi. Di V biasa di sini kalkulator. Maka untuk menghitung nilai cos ini nilai cosinusnya harus dalam posisi radian ya. Jadi pastikan kalkulator yang dipakai karena sebelum tadi ini degree berarti derajat ya. Kita harus pakai radian. Itu kita hitung ulang. 2 cos min 2. Nah, kita tulis seperti ini.
2 min berarti cos cos min kali 2. Ini yang jelas nilainya min 0,83. Jadi nilai yang diperoleh adalah min 0,83. Kemudian ini positif. Kemudian selanjutnya cos ini lagi 6 kurang 4 2 berarti cos 2. Cos 2 min lagi kali 2 sama dengan sama min 0,83. Min 0,83. Selanjutnya 10 kurang 4 itu 6. Berarti 10 kurang 4 6 cos 6 kali 2. Itu 1,92. 1,9. Kemudian 12 kurang 4 itu 8. Berarti cos 8 kali 2. Itu didapat min 0,29. Min 0,29. Nah, kita sudah memperoleh nilai semua dari ini yang kita uji tadi. Nah, sekarang kita tinggal menentukan pada selang ini positif atau negatif. Perhatikan ini. Untuk yang pertama di sini nilainya negatif. Berarti untuk selang ini nilainya negatif. Untuk selang berikutnya ini positif. Begini biasanya untuk pertidaksamaan. Ini negatif lagi. Kemudian positif lagi. Kemudian negatif. Nah, ini untuk membaca garis bilangannya kan seperti ini. Dari interval dari A sampai B itu nilainya negatif. Interval B sampai C itu nilainya positif dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita disuruh menentukan mana interval naik dan mana interval turun. Berarti kita dapat memperoleh kesimpulan. Perhatikan yang positif ya, naik berarti. Berarti kita tulis seperti ini. Jadi fx naik pada interval. Jadi kita ambil yang positifnya. Fx ini naik pada interval yang positif B sampai C. Karena ini tidak menggunakan tanda sama dengan, itu kan yang fungsi naiknya f kecil 0, f besar 0 ya. Ini yang tadi sini. F aksen x besar 0, maka dia naik. Itu kan, berarti ini tidak ada tanda sama dengannya. Naik pada interval yang pertama. 2 kurang pi per 4 X sampai 2 tambah V per 4. Masih ada yang positif? Masih ada. Atau bukan atau ya. Karena ini naik, ini juga naik. Berarti kata sambungnya itu dan. Sorry. Ini dan D sampai D. D sampai E maksud saya. 2 tambah 3 per 4 V lebih kecil X lebih kecil 2 tambah 5 per 4 V. Jadi ini interval naiknya. 1, 2. Ada 2 tanda positif. Kemudian dan Fx turun pada interval. Nah, lihat yang negatif. Karena tadi nilai fungsinya masih ada di sini, masih negatif,
karena kita dibatasi oleh selang awal ini, maka ini ambil sama dengannya. Ini kan sama dengan. Berarti 0 X sampai 2 kurang V per 4. Dan ini lagi X 2 tambah 3 per 4 V. Dan masih ada, karena ada 3. Ini dan ini lagi. 2 tambah 5 per 4 V X lebih kecil sama dengan 2V. Ini sudah ambil sama dengannya karena ada di sini. Berarti kita sudah menemukan interval fx naik dan interval fx turun. Oke. Caranya memang seperti ini. Jadi yang pertama tentukan turunannya, kemudian cari pembuat nolnya, kemudian buat di garis bilangan, selanjutnya uji titik yang ada pada selang, baru tentukan intervalnya. Oke, semoga tidak bosan untuk belajar matematika. Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.